Kami sudah menaikkan pujian kami, penyembahan kami ke hadirat-Mu. Biar Tuhan berkenan dengan apa yang kami perbuat. Biarlah pujian dan penyembahan kami sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kami buka hati kami seluas-luasnya untuk Tuhan berbicara malam hari ini. Mari kami siapkan hati kami. Roh Kudus, kiranya Engkau terangi mata hati dan pikiran kami sehingga kami yang mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan, baik yang ada dalam ruang ibadah ini maupun dimanapun kami sedang mengikuti ibadah doa malam, kami boleh mengerti dan diberikan kemampuan untuk melakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah malam hari ini. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, baik yang mengikuti doa malam di dalam gereja maupun dimanapun Bapak Ibu Saudara sedang berada saat ini. Mari kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang ada dalam kitab Keluaran pasal yang ke-13. Keluaran pasal yang ke-13, kita mulai baca ayat yang ke-17. Keluaran pasal 13 ayat yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Allah menuntun umatnya. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, bagian Alkitab yang kita baca ini adalah merupakan sebuah bagian dari perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari malam hari ini. Tapi yang menarik kita baca tadi di ayat yang ke-17, perikop ini dimulai dengan satu kalimat yang seperti ini. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Kalau kita akan menempuh sebuah perjalanan, tentunya kita itu ingin mendapatkan jalan yang paling singkat sehingga kita bisa tiba dengan selamat. Saya ingat sebuah pengalaman ketika saya masih kecil. Semenjak SD saya itu sudah dilatih papa saya gitu ya. Ketika papa saya ini kan papa angkat saya ini sering ke Bali karena dia asalnya dari Bali gitu ya. Dia selalu mengajarin saya begini, kalau kamu mau pulang atau mau berangkat ke Bali, kalau misalnya pulang dari Bali mau menuju ke Bondowoso gitu ya, jangan lewat Jember. Saya tanya kenapa? Karena jalan yang paling dekat adalah dari Ketapang, itu kamu harus menuju jalan yang ke Situbondo. Dari Situbondo baru kamu ke Bondowoso, baru kemudian ke kampung saya namanya Tamanang. Itu sudah tertanam dari semenjak saya SD gitu ya. Pada satu ketika itu saya udah agak besar gitu ya, udah SMA kalau nggak salah. Saya udah kuliah. Karena saya itu udah tertanam bahwa kalau saya mau pulang dari Bali, itu saya tidak boleh lewat ke arah Jember, saya harus ke arah kota yang namanya Situbondo.
Waktu itu ada salah satu keluarga dari papa angkat saya meninggal. Saya pergi ke sana mewakili papa, mengikut dengan saudara saya, keluarga saya dari papa angkat saya. Pada waktu mereka akan mengantar saya pulang, mereka mengatakan begini, oke, sekarang kita akan lewat dari Banyuwangi, dari Ketapang itu kita mau arah ke arah Jember. Saya langsung ingat, saya bilang, saya panggil Cik waktu itu, Cik dengan P gitu ya, Cik kayaknya salah deh, rutenya kalau mau lewat Jember itu akan menjadi lebih lama, tapi kita harus pergi lewat Situbondo. Dan akhirnya saran saya itu diturutin gitu ya. Kita seringkali kalau mau pergi ke satu tempat kita pasti akan menghitung rute yang paling dekat, karena itu akan cepat sampai gitu ya. Tapi menarik sekali ketika Tuhan menuntun bangsa Israel keluar. Dikatakan Allah itu tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Nah, kita lihat kemudian ayat 18, Allah itu menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Jadi Allah itu menuntun bangsa Israel melalui jalan yang berputar lebih lama. Padahal kalau lewat negeri orang Filistin itu jalan yang paling dekat. Kemudian yang menarik dari perjalanan bangsa Israel ada di ayat Keluaran 14 ayat yang ke-8 itu berkata begini. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun Raja Mesir itu sehingga ia mengejar orang Israel. Yang menarik adalah ada beberapa kejadian dari peristiwa bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Allah itu dengan sengaja menuntun bangsa itu berputar jalannya. Dan yang kedua mengeraskan hati Fir'aun. Tapi yang mari kita bersama-sama belajar deh. Dalam kehidupan kita seringkali kita juga mengalami apa yang dialami oleh bangsa Israel. Allah itu seringkali mengajak kita berjalan berputar dalam hidup kita. Ya, artinya bahwa ada banyak hal yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tuhan itu tidak menuntun kita melalui jalan yang paling dekat untuk menuju tujuan hidup kita, tapi agak sedikit berputar. Atau bahkan Tuhan itu membawa kita dalam satu pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Kita berhadapan dengan orang-orang yang sengaja Tuhan itu mungkin keraskan hatinya gitu ya. Tapi malam hari ini mari kita belajar bahwa hal yang pertama, segala sesuatu yang Allah lakukan itu punya tujuan. Yang setuju katakan amin. Amin. Ada hal yang tidak menyenangkan, tapi Allah itu punya tujuan. Perhatikan di ayat yang ke-17 tadi ya. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Allah itu tahu siapa bangsa Israel. Kalau Bapak Ibu belajar dari pembacaan kita yang rutin gitu ya, dari kitab Keluaran itu kita dapat mengetahui bagaimana tegar tengkuknya ini bangsa. Ketika sudah dalam perjalanan menuju tanah Kanaan ya, mereka selalu bilang begini, kenapa sih engkau membawa kami keluar dari tanah Mesir? Mereka lebih suka jadi budak loh daripada bangsa yang bebas. Kenapa? Karena di Mesir kami itu bisa makan roti, kami bisa makan daging. Mereka bisa menikmati makanan yang mungkin lebih lezat dibandingkan di padang gurun. Sedikit ada persoalan mereka nggak ketemu air. Nanti dalam perjalanan selanjutnya mereka nggak ketemu air. Mereka bilang, kamu memang mau bawa kami mati di sini? Seringkali bangsa ini seperti itu. Dan kita juga mempunyai pengalaman yang sama. Seringkali ketika kita menghadapi sebuah proses yang Tuhan izinkan, kita berhadapan situasi-situasi yang sulit, kita sering berkata, kenapa Tuhan? Kenapa saya harus ngalami ini? Kenapa tidak seperti ini? Kenapa harus begini gitu ya? Seringkali kita juga berlaku hal yang sama. Tapi mari hari ini kita belajar bahwa ketika Allah mengizinkan sesuatu itu terjadi dalam hidup kita, Allah itu punya tujuan. Dan Roma pasal 8 ayat 28 kita meyakini ayat ini bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam situasi-situasi yang baik maupun tidak baik dalam hidup kita. Dalam situasi-situasi yang berat, dalam situasi-situasi yang membutuhkan kita harus banyak berdoa. Mungkin kita harus
harus mengalami lembah kekelaman, lembah air mata begitu ya. Tapi ayat itu berkata Allah itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi yang pertama, apapun yang hari-hari ini Tuhan izinkan sedang terjadi, Allah itu punya tujuan. Dan tujuannya itu adalah untuk kebaikan kita. Kemudian mari kita melihat yang kedua. Di ayat yang ke-18 berkata begini, dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Jadi ketika orang Israel itu keluar dari tanah Mesir, Alkitab memberikan catatan mereka itu berjalan dengan posisi siap sedia berperang. Artinya bahwa sewaktu-waktu mereka akan menghadapi musuh. Karena itu melalui Musa mereka dipersiapkan untuk selalu siap sedia berperang. Karena musuh itu akan datang sewaktu-waktu tanpa mereka undang. Dan mereka akan menghadapi berbagai macam pergumulan yang akan terjadi sepanjang perjalanan. Jadi yang kedua kita belajar dalam perjalanan hidup kita sama seperti orang Israel, kita harus siap sedia senantiasa. Siap sedia berperang loh, siap sedia berperang. Artinya siap sedia menghadapi tantangan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ini tidak mudah. Orang itu harus siap sedia dan melakukan perjalanan yang jauh itu tidak mudah. Tapi ini yang harus kita miliki sebagai mental anak-anak Tuhan. Apalagi pada zaman akhir ini kita harus selalu punya mental siap sedia. Kejadian-kejadian dalam hidup kita itu gak pernah bisa diprediksi. Tiba-tiba saja terjadi seperti ini. Tiba-tiba kita mengalami pandemik selama kurang lebih 2 tahun. Tiba-tiba kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Tiba-tiba orang yang begitu setia dengan kita di dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, dia merupakan rekan bisnis yang sangat setia. Tiba-tiba dia meninggalkan kita. Tiba-tiba bisnis kita ditimpa oleh berbagai macam hal dalam perjalanan bisnis kita. Tiba-tiba dalam pelayanan kita mendapatkan masalah. Tiba-tiba semua itu serba tiba-tiba dalam hidup ini. Karena itu kita harus siap sedia. Dalam suratan Rasul Paulus kepada Efesus, kepada jemaat di Efesus, mengatakan bahwa kenakanlah selengkap senjata Allah. Artinya bahwa hidup ini sebetulnya filosofi hidup di dalam kekristenan itu salah satunya adalah hidup ini adalah sebuah peperangan. Paling tidak peperangan adalah yang pertama kita mengalahkan diri kita sendiri. Dan yang kedua adalah peperangan di mana kita berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan gitu ya. Itu peperangan, karena itu kita harus siap sedia. Carilah Tuhan jangan ketika kita sesudah mengalami permasalahan. Carilah Tuhan senantiasa. Selagi dia mau ditemui gitu, cari Tuhan. Jangan ketika kita sudah menderita, ketika kita sudah mengalami permasalahan baru cari Tuhan. Arti siap sedia ya berarti kita selalu mencari Tuhan dalam situasi kondisi apapun juga. Kemudian pelajaran apa yang kita bawa? Ayat yang ke-19 dikatakan begini, Musa membawa tulang-tulang Yusuf. Sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu. Maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Yang ketiga saudara yang menarik adalah mereka itu bawa tulang-tulang Yusuf. Yusuf ini meninggal jauh sebelum peristiwa dari mereka keluar dari tanah Mesir gitu ya. Nah yang menarik Yusuf itu dengan mata imannya dia sudah melihat bahwa Tuhan itu akan mengindahkan kamu. Tuhan itu akan menolong kamu. Tuhan itu gak akan melupakan kamu. Yusuf tidak mengalami peristiwa perbudakan. Tapi Yusuf dengan jelas tahu bahwa Allah itu akan mengindahkan bangsa Israel. Yang ketiga yang kita bisa belajar dari hal ini itu apa? Mata iman. Jangan pakai mata kita sendiri. Kita mesti memandang hidup ini dengan mata iman. Seringkali ketika kita menghadapi jalan buntu, kita udah berkata, udah gak ada jalan lain, putus asa dan menyerah. Saya ingat seorang pemimpin saya dulu tuh selalu memberikan sebuah nasihat yang sampai sekarang itu menjadi sebuah
sebuah hal yang saya lakukan dalam segala sesuatu. Dia bilang begini, Bu Ii, kalau menghadapi masalah, mungkin di depan Bu Ii itu ada batu yang besar. Bu Ii gak bisa berjalan di depan. Coba Bu Ii, sedikit ke kiri sebentar, lihat di kiri itu, kira-kira ada jalan gak? Oh gak ada, oke, kalau kiri gak bisa, balik lagi ke kanan sedikit, lihat, gak bisa. Kiri, kanan, muka, belakang tertutup. Jangan berhenti berjuang. Paling tidak di atas itu selalu ada Tuhan yang menyertai dan akan memberikan jalan keluar. Amin. Saudara, kadang-kadang permasalahan itu sebetulnya kecil. Tapi dia menutupi mata kita. Contoh, saya pakai HP aja ya, saya pakai HP. HP ini kan kecil, ini ibarat adalah persoalan dalam hidup kita. Tapi kalau dia sudah menutup mata kita, persoalan ini ada menutup mata kita. Sehingga kita tuh gak bisa melihat, cuman yang dilihat apa? Yang saya lihat di depan mata ini HP. HP ini adalah persoalan, gambaran dari persoalan ada di depan mata kita. Padahal Allah kita itu jauh lebih besar dari permasalahan kita. Jangan pakai mata kita sendiri melihat persoalan-persoalan hidup. Pakai mata iman. Lihat dengan jelas dengan iman. Dengan iman kita kepada Tuhan. Paulus pernah berkata begini pada suratan kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 10 ayat 13 kalau saya tidak salah ya. Persoalan-persoalan yang kita alami itu persoalan biasa. Biasa. Karena ketika kita menghadapi, Allah itu akan memberikan jalan keluar bagi kita. Yusuf tidak mengalami perbudakan. Tapi dia berkata dengan jelas, Allah tentu akan mengindahkan kamu. Allah itu akan menolong kamu. Sehingga dia berpesan agar tulang-tulangnya itu dibawa dan dimakamkan di tanah perjanjian. Kemudian mari kita lihat bagian yang terakhir. Ayat 20 dan 21 sampai 22 ya. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tian awan untuk menuntun mereka di jalan. Perhatikan ya, siang hari Tuhan itu berjalan di depan mereka dalam bentuk tian awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat 22. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari. Dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Yang terakhir, yang keempat kita bicara, hal ini bicara tentang penyertaan Tuhan. Saya menulis di Alkitab saya bahwa dikatakan bahwa penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu berlangsung setiap hari. Siang dan malam. Bapak Ibu Saudara, gak ada yang bisa menyertai kita seperti Tuhan. Saya tadi sebelum doa malam, sebelum turun, saya telepon anak saya beberapa menit. Setiap hari itu ada riwayat panggilan saya kepada anak saya. Tapi saya gak bisa melindungi dia, mengontrol dia selama 24 jam. Gak bisa. Cuman tadi saya tanya, kamu lagi di mana? Oh, saya lagi di sini. Lagi ngapain? Oh ya, saya lagi lihat pameran, dia bilang begitu. Cuman paling 5 menit, 10 menit. Bayangkan satu hari itu 24 jam. 24 jam saya cuma bisa berbincang-bincang 10 menit. Saya gak bisa melindungi dia, saya gak bisa mengontrol dia 24 jam. Tetapi penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu berlangsung setiap hari. Siang dia berjalan sebagai tiang awan dan malam itu sebagai tiang api. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Penyertaan Tuhan itu berlangsung setiap hari. Sehingga kita bisa menikmati baik ketika kita ada dalam siang maupun malam. Dia berlangsung hari demi hari. Tuhan itu selalu menuntun kita. Sesulit apakah perjalanan hidup kita pada hari-hari ini. Tapi kita punya Allah
yang selalu menuntun kita siang dan malam. Apapun persoalan hidup kita punya Allah yang jauh lebih besar dari semua pergumulan kita. Jangan biarkan persoalan itu menutup mata kita, tapi lihat persoalan itu dengan mata iman. Dan percaya bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Dan ingatlah selalu untuk siap sedia menghadapi pergumulan. Kita harus punya mental siap, menyiapkan diri. Ketua Umum GPPS selalu bilang begini, berharap untuk hal-hal yang terbaik, tapi tetap bersiap kalau ada hal-hal yang terburuk. Apapun bisa terjadi dalam hidup kita. Dan ingat, Allah itu punya tujuan buat setiap kita. Kalau ada hal-hal yang terjadi gak sesuai dengan rencana kita, kalau Allah mengintervensi rencana kita sepanjang tahun 2024, membelokkan rencana kita, ikuti saja apa yang Tuhan izinkan. Karena Dia punya tujuan untuk mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan, mari kita nyanyikan satu pujian. Jiwaku merindukan, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai satu nyanyian iman kita. Apapun yang sedang terjadi Tuhan, aku mau tetap mengutamakan Engkau. Aku mau merindukan Engkau. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Ya
Hari-hari ini kalau engkau sedang bergumul dengan persoalan hidup, tantangan, apapun yang sedang terjadi, pakai mata iman kita. Minta Tuhan membuka mata iman kita, sehingga kita bisa melihat bahwa Allah itu jauh lebih besar dari semua persoalan kita. Dan mari kita meyakini bahwa penyertaan Allah itu sempurna dalam hidup kita. Kalau hari-hari ini Tuhan izinkan sesuatu terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, percaya bahwa itu adalah bagian dari rancangan Tuhan. Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Dan siap sedialah menghadapi apapun, karena Tuhan itu beserta dengan kita. Saya memberikan kesempatan bagi setiap kita berdoa secara pribadi. Apapun persoalan hidup, apapun yang sedang kau hadapi, berseru kepada Tuhan, maka Dia mendengar doa kita. Haleluya Yesus. Kiaratah kaya raba-laba-laba sikia rabatah karaba-rabasi. Idabasiku rabatah kaya laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba. Idatah kaya laba-laba-laba-laba-laba sikia rabatah kaya laba-laba sangka takadabasikia. Sesungguhnya Allah itu adalah Allah yang hidup. Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang selalu ada bersama dengan kita. Dia adalah Allah yang mau berperang untuk kita. Dia adalah Allah yang berjalan bersama dengan kita. Dia adalah Allah yang akan menuntun kita dengan tangan kanannya yang memberikan kemenangan. Karena itu jangan takut, jangan khawatir. Tetap dalam perjalanan iman, berfokus kepada Allah, sumber pengharapan dan pertolongan hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini buat kebenaran firman. Kami tahu tidak ada sesuatu yang kebetulan terjadi dalam hidup kami. Apapun situasi dan kondisi hari ini Tuhan, kami tahu Tuhan punya tujuan yang terbaik untuk kami. Tuhan sedang merendah hal-hal yang baik buat kami. Kalau kami harus melalui masa-masa yang sulit, lembah air mata sekalipun, lembah kekelaman sekalipun, kami tahu di sana ada Tuhan. Tuhan gak tinggalkan kami. Tuhan menyertai kami seperti tiang awan siang hari dan tiang api malam hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Kau melihat situasi dan kondisi umat-Mu pada hari-hari ini. Kalau ada di antara kami yang sedang mengalami patah semangat, kami mengalami tidak berdaya, kami mengalami putus pengharapan, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Kau pegang kami Tuhan. Kau berikan kami kekuatan yang baru, Kau berikan kami semangat yang baru. Bahkan Kau buka dan cerlikan mata iman kami, sehingga kami bisa melihat bahwa di depan kami ada Tuhan yang menyertai kami. Kami bisa melihat bahwa Tuhan beserta dengan kami, bahwa ada jalan-jalan yang terbuka bagi hidup kami. Ada pintu-pintu berkat yang baru yang Tuhan sudah sediakan bagi hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan bagi setiap kami yang saat ini sedang dalam kondisi kurang sehat, tidak sehat, bahkan kami sedang terbaring tidak berdaya, kami punya Allah yang jauh lebih besar dari segala sakit penyakit kami Tuhan. Karena 2000 tahun yang lalu Kau sudah menanggung segala sakit penyakit kami di kayu salib. Dengan kuasa bilur Tuhan Yesus kami meyakini dan kami percaya kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan. Biar kami Tuhan terus bisa menangkap pesan firman Tuhan malam hari ini. Untuk siap sedia senantiasa. Dalam kondisi baik tidak baik, kami boleh tetap siap sedia. Kami tetap mempersiapkan iman kami. Kami memperkokoh iman kami. Dan kami siap menghadapi segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan dan anugerah-Mu. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini Tuhan.
Mari kita kembali ke tempat kita masing-masing. Mari kita kembali ke setiap aktivitas kita dengan segala kebaikan dan kelimpahan berkat dari Allah Bapa dalam sorga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus akan mengikat, mempersatukan kita dengan kasih-Nya yang kekal, menuntun kita dengan hikmat dan akal budi, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh cakap menanggung segala sesuatu, menjadi pribadi yang sungguh diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang kita jumpai. Kita terima segala kebaikan dan kelimpahan berkat Tuhan hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya dan diberkati berkata, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.